Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Oknum bidan di Bandar Lampung gelapkan mobil rental. Salah satu jasa penyewaan atau rental mobil di kota Metro jadi korban penggelapan mobil yang diduga dilakukan oknum bidan di Bandar Lampung. Anissa Maharani selaku pemilik dari 21 rencar Metro mengaku mobil rental yang digelapkan oknum bidan tersebut, yakni Toyota Kijang Innova berwarna hitam dengan nomor polisi B1940SKO. Anissa pada Minggu 31 Juli 2022 malam mengatakan penyewa mobil berinisial DA mendatangi jasa 21 Rencar Metro menyewa 10 hari terhitung sejak 24 Juni 2022 tapi hingga kini tidak dikembalikan. DA mengatakan mobil akan dipakai ke Kabupaten Pesisir Barat. Anissa mengaku tidak mencurigai gelagat yang dilakukan DA ketika akan menyewa mobilnya. Setelah negosiasi harga sewa, Anissa mengatakan DA minta mobilnya untuk diantarkan ke kliniknya di Bandar Lampung. Selain itu, DA meminta mobil dapat diantarkan secepatnya. Ia mengatakan pada Jumat 24 Juni 2022 lalu, mobil telah tiba di klinik bidan DA. Kecurigaan Anissa mulai muncul ketika global positioning system yang tertanam di mobil tidak bergerak. Awal curiga karena selama 3 hari lokasi mobilnya masih tidak bergerak, yakni di klinik bidan DA. Kemudian di penghujung hari ketiga, tiba-tiba GPS terputus di desa Kejadian, Kecamatan Teginendeng, Pesawaran. Kemudian dicek oleh tim. Putusnya GPS berada di gudang kosong tertutup tak berpenghuni. Lalu ia mengkonfirmasi kepada DA untuk menukar mobil Kijang Innova dikarenakan GPS mobil error. Setelah 10 hari masa perjanjian penyewaan mobil usai, DA belum juga mengembalikan mobil. Anissa mengatakan DA minta untuk menyewa kembali 10 hari ke depan, akan tetapi dia tidak mengizinkan. Kemudian setelah 10 hari mobil tidak kunjung kembali, pihaknya mendatangi klinik tetapi DA tidak dapat ditemui. Anissa mengatakan hanya dititipkan uang senilai 2 juta rupiah sebagai pembayaran mobil rental, tetapi mobil belum kunjung dikembalikan DA. Setelah hampir sebulan mobil belum dikembalikan, ia melaporkan DA ke Polsek Teluk Betung Selatan pada 21 Juli 2022 lalu. Saat ini, DA sudah ditahan di Polsek Teluk Betung Selatan setelah 2 kali mangkir dari panggilan kepolisian. Sementara Kapolsek Teluk Betung Selatan Kompol Adit Priyanto saat dihubungi Tribun Lampung pada Minggu 31 Juli 2022 mengatakan baru menerima 4 unit mobil yang digelapkan DA. Menurutnya pihaknya baru menerima laporan dari 2 korban. Saat ditanya apakah yang menggelapkan oknum bidan, pihaknya membenarkan DA oknum bidan di daerah Pecoh Raya, Teluk Betung Selatan. Saat ini polisi tengah bekerja untuk mengungkap kasus tersebut. Jika ada korban lainnya, diminta untuk melaporkan kasus tersebut. Berita selanjutnya. Oknum TNI Gadungan mengamuk di stasiun kereta Kota Bumi. Seorang anggota TNI Gadungan terlibat cekcok dengan Satpam Stasiun Kereta Api Kota Bumi pada Senin 1 Agustus 2022 sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kepala Stasiun Kota Bumi Bayu Prayitno mengatakan, awalnya TNI Gadungan yang mengenakan baju TNI AD itu hendak memasuki stasiun kereta api Kota Bumi. Saat itu anggota Satpam menanyakan tujuan keberangkatan anggota TNI Gadungan itu. Berdasarkan pengakuannya, ia hendak ke Palembang untuk berobat.
Namun saat dimintai untuk menunjukkan identitas diri, ia hanya menunjukkan KTP dan kartu keluarga saja. Saat ditanyakan kartu tanda anggota, yang bersangkutan malah marah-marah dan terpaksa diamankan oleh anggota Polsuska. Ketika diamankan, anggota TNI Gadungan tersebut pingsan. Kemudian oknum tersebut dibawa ke Rumah Sakit Daerah Maijen Riyasudu Kota Bumi untuk menjalani perawatan lebih lanjut oleh tim medis. Mendapat informasi tersebut, anggota Bintara Pembina Desa atau Babinsa Sinarjaya, Kecamatan Tanjung Raja, Serda Haryazi langsung mendatangi oknum pengguna pakaian TNI AD itu di ruang IGD Rumah Sakit Daerah Maijen Riyasudu Kota Bumi. Kedatangan anggota Babinsa itu didampingi 2 orang anggota polisi militer dan langsung mengenali oknum tersebut. Karenanya Serda Haryazi memastikan jika dia bukanlah anggota TNI, melainkan warga sipil yang kesehariannya bekerja sebagai buruh tani perkebunan di desa binaannya. Berdasarkan keterangan pria tersebut, yang bersangkutan hendak ke Palembang untuk berobat dikarenakan sakit. Lebih lanjut, Serda Haryazi menjelaskan berdasarkan informasi yang diterimanya dari Kepala Desa Sinarjaya, jika yang bersangkutan pernah berobat masalah kejiwaan ke Bandung. Diketahui dari identitas KTP pria itu bernama Suryanto, warga Desa Sinarjaya, Kecamatan Tanjung Raja. Sedangkan status pekerjaannya adalah sebagai buruh tani perkebunan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pria tersebut mengaku baru tiba dari Batalion Infanteri para Rider 328 Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, dan bermaksud pulang dengan menumpang kereta api di stasiun Kota Bumi menuju Palembang. Sementara unit Letda Infanteri Usman mewakili Pasi Intel Kodim 0412LU, Kapten Infanteri Suroto mengatakan pria tersebut merupakan TNI Gadungan. Dia dipastikan mengalami gangguan jiwa atau stres. Berita selanjutnya, waspada penipuan catut nama Camat Abung Surakarta, Lampung Utara. Masyarakat di Kabupaten Lampung Utara, khususnya di Kecamatan Abung Surakarta, diimbau untuk berhati-hati terhadap penipuan. Terlebih terhadap pejabat di Kecamatan Abung Surakarta. Karena baru-baru ini ada penipuan yang mengatasnamakan Camat Abung Surakarta yang merebak di sana. Camat Abung Surakarta Apriyadi mengatakan, awalnya ia mendapatkan telepon dari salah satu pengurus pondok pesantren di Desa Sukaharjo pada Sabtu 30 Juli 2022 malam. Saat itu pengurus menanyakan terkait kebenaran soal pemberian bantuan dari camat. Seketika itu ia langsung menjawab bahwa hal tersebut adalah bohong. Selain itu pelaku sudah melakukan tindak penipuan mengatasnamakan camat. Yang disayangkan olehnya, pengurus baru menghubunginya setelah ada permintaan kedua kalinya dari pelaku. Sebelumnya pengurus Ponpes sudah transfer uang tunai ke rekening yang diminta pelaku. Permintaan uang ini sebagai modal untuk mendapatkan bantuan senilai 9,5 juta rupiah. Pelaku awalnya diminta transfer uang senilai 2,5 juta rupiah tanpa mengkonfirmasi kepadanya. Pengurus langsung mentransfernya ke pelaku. Kemudian selang 2 hari pelaku kembali meminta transfer uang kembali. Namun sebelum dilakukan, tempat transfernya minta korban mengkonfirmasi dahulu kepada dirinya. Penipuan bukan saja menimpa satu pondok pesantren itu saja. Menurut Apriyadi, pada Senin 1 Agustus 2022, ada juga pengurus Ponpes di Kecamatan Abung Surakarta yang mengonfirmasi dirinya soal pemberian bantuan itu. Atas laporan tersebut, ia lantas menghubungi Polres Lampung Utara untuk melacak nomor penipu tersebut. Hasilnya, pelaku hanya menggunakan nomor itu untuk komunikasi WhatsApp saja dan nomor tersebut sudah tidak aktif lagi. Kemudian pelaku diduga menggunakan fotonya untuk menipu warga. Fotonya yang ada di Facebook miliknya dicomot pelaku. Atas dasar itulah,
Ia menduga korban percaya karena melihat foto profil pelaku penipuan. Untuk mengantisipasi, ia langsung mengunggah status di Facebook maupun WhatsApp soal adanya penipuan yang mengatasnamakan Camat Agung Surakarta. Berita selanjutnya, 160 Randis Pemkab Pesisir Barat tunggak pajak. Sebanyak 160 kendaraan dinas pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Lampung menunggak pajak. Kepala UPTD Samsat Pesisir Barat Dina Aziza mengatakan, sejumlah kendaraan tersebut tersebar di berbagai OPD yang ada. Menurutnya, berdasarkan data pada 31 Desember 2021, ada sekitar 199 kendaraan yang mengalami penunggakan pajak. Kemudian berdasarkan surat Sekda Provinsi Lampung pada bulan Maret 2022, data tersebut sudah diperbaharui dan kini tersisa 160 kendaraan roda 4 dan roda 2 yang menunggak pajak. Lalu katanya surat itu juga sudah ditindaklanjuti langsung ke Sekda Pesisir Barat Jalaluddin pada bulan April 2022. Diketahui juga pada saat itu ada beberapa unit kendaraan yang sudah dihibahkan ke BUMDes dan organisasi vertikal lainnya. Sehingga menurutnya hal itu akan mengurangi tunggakan pajak yang tercatat atas nama Pemkab Pesisir Barat. Untuk real time saat ini, dari 160 kendaraan, berapa unit yang sudah melakukan pembayaran pajak dan berapa unit kendaraan yang dikeluarkan dari data tanggungan Pemkab, pihaknya masih belum memegang datanya. Namun yang pasti, pihaknya sudah menyampaikan hal tersebut ke kantor pusat Bapenda atas permintaan Pemkab Pesisir Barat terkait unit kendaraan yang sudah dihibahkan agar dihapuskan dari aset milik daerah Pesisir Barat. Kemudian katanya untuk penunggakan pajak Randis kebanyakan dari tahun 2016 dan 2018. Dina juga menjelaskan jumlah total tunggakan pajak tidak mencapai 1 miliar rupiah. Sebab menurutnya pajak kendaraan dinas sebenarnya kecil dan berbeda dengan kendaraan pribadi. Ia juga menyayangkan atas penunggakan pajak Randis karena menurutnya pembayaran pajak akan digunakan untuk membantu pembangunan di pesisir barat sendiri. Berita selanjutnya, vaksinasi PMK dosis kedua di Lampung akan segera dilaksanakan. Pelaksanaan vaksin penyakit mulut dan kuku atau PMK untuk dosis kedua di Lampung segera dihadirkan. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, Lili Mawarti, menargetkan vaksinasi dosis kedua PMK di Lampung akan dilangsungkan pada awal minggu pertama Agustus ini. Pemerintah daerah dikatakannya sudah mengalokasikan vaksin PMK untuk keperluan penyuntikan dosis kedua secara proporsional. Terdapat 36.800 dosis vaksin PMK yang dialokasikan untuk itu. Keseluruhannya sudah didistribusikan ke masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Dengan telah didistribusikan vaksin PMK dengan keperluan suntikan dosis kedua, pihaknya menganjurkan ke masing-masing pemerintah kabupaten dan kota untuk segera memulai pelaksanaan vaksinasi tersebut. Ia mengatakan pada Senin 1 Agustus 2022, target capaian vaksinasi PMK pada hewan ternak untuk dosis kedua di Lampung yakni sebanyak 882.314 hewan. Dalam kondisi berjalan masih kata Lili, terdapat sebanyak 86.044 ekor hewan ternak di Lampung yang sudah diberikan vaksin PMK untuk dosis pertama. Sehingga untuk saat ini, tidak semua hewan ternak yang sudah mendapatkan suntikan pertama vaksin PMK dapat menyeluruh diberikan suntikan kedua. Prioritas diberikan kepada hewan ternak yang disuntik pada momen awal gelaran vaksinasi PMK beberapa waktu lalu.
Capaian itu juga menimbang jumlah vaksin yang diterima di Lampung yang baru 88.000 dosis. Lili mengklaim vaksinasi PMK untuk dosis kedua tidak akan salah sasaran. Hal itu dikarenakan terdapat penandaan hewan ternak yang telah memperoleh suntikan vaksinasi PMK dosis pertama. Selain itu, untuk suntikan dosis kedua vaksin PMK di sektor industri besar, alur prosesnya dilakukan tidak melalui pemerintah daerah. Berita selanjutnya, targetkan Bandar Lampung bersih stunting, Wali Kota tambah anggaran senilai 2 miliar rupiah. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana menargetkan Kota Bandar Lampung bersih dari stunting. Untuk mencapai hal tersebut, Eva mengungkapkan pihaknya akan menambah anggaran sekitar 2 miliar rupiah untuk percepatan penurunan stunting di Bandar Lampung. Diketahui menurut survei status gizi balita Indonesia 2019, prevalensi stunting Kota Bandar Lampung sebesar 36,1%. Prevalensi tahun 2021 turun sekitar 40% menjadi 19,4%. Tren penurunan tersebut sejalan dengan target penurunan stunting menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Adapun target nasional prevalensi adalah 14%. Kendati demikian, Wali Kota Bandar Lampung optimistis angka stunting di Bandar Lampung bisa turun hingga 0%. Menurut Eva, pada Senin 1 Agustus 2022, walaupun angka stunting 19,4% jauh di bawah pusat, yakni 24,4%, namun harus tetap berkolaborasi dan berusaha maksimal supaya anak lebih baik. Menurut Eva, salah satu pencegahan stunting yakni pemenuhan gizi untuk ibu hamil dan anak usia muda. Ia pun menjelaskan penanganan stunting merupakan salah satu program prioritas pemerintah pusat. Untuk itu, Eva mengungkapkan jika Pemkot Bandar Lampung akan menambah anggaran senilai 2 miliar rupiah dari yang ditetapkan pemerintah pusat senilai 7 miliar lebih untuk penanganan stunting. Ia mengaku dari pusat memberikan hampir 8 miliar dan Pemkot akan menambah 2 miliar rupiah lagi. Bahkan ke depannya Pemkot akan menambahkan menjadi 5 miliar rupiah untuk anak yang ada di Kota Bandar Lampung dalam pemenuhan gizi, sehingga target bisa tercapai. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung Sukarma Wijaya mengungkapkan, Pemkot Bandar Lampung telah membentuk panitia percepatan stunting. Tim percepatan stunting itu sendiri terdiri dari OPD, Dinas Kesehatan, BKKBN, tim tingkat kecamatan hingga kelurahan. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.